Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan yang unik banget. Ini lagi populer, namanya pastel gulung. Pastel berbentuk gulungan. Dari penampilannya aja udah menarik. Dan rasanya ini enak banget, cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita bikin isiannya terlebih dahulu. Ambil secukupnya minyak goreng untuk menumis. Kemudian kita panaskan di atas pan atau wajan. Tumis bumbu halus yaitu dari 3 siung bawang putih dan 5 bawang merah. Ini udah aku haluskan menggunakan cobek. Teman-teman juga bisa blender ya. Tumis bumbu halus sampai harum. Kalau bumbu halusnya udah harum, udah berubah juga warnanya kayak gini. Selanjutnya kita masukkan 350 gram kentang yang udah dipotong-potong dadu. Kentangnya ini setelah dipotong-potong aku rendam di air supaya tidak teroksidasi ya. Tiriskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wajan. Aduk-aduk kentang sebentar. Kemudian kita masukkan juga 160 gram wortel yang udah dipotong-potong dadu seperti ini. Aduk dan tumis sebentar. Selanjutnya kita tuangkan secukupnya air untuk mematangkan kentang dan wortelnya. Kira-kira cukup untuk merendam si kentang dan wortelnya ini ya. Kita masak sampai airnya menyusut dan kentang wortelnya masak. Ada juga teman-teman yang kalau bikin isian itu kentangnya dan wortelnya itu dikukus atau direbus terlebih dahulu. Itu terserah aja sih, tergantung preferensi masing-masing ya teman-teman. Sambil dimasak kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya seperti merica bubuk. Di sini aku pakai 1/4 sendok teh penuh. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan tambahkan juga 2 sendok teh gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Kita biarkan kentang wortelnya masak dan kita masak sampai airnya menyusut. Kalau kentangnya udah masak, wortelnya juga udah masak. Selanjutnya masukkan secukupnya daun bawang atau bawang pre dan secukupnya seledri yang udah diiris-iris. Aduk sampai rata, kita masak sebentar aja. Koreksi rasa sesuai selera ya. Nah, ini isiannya udah jadi, matikan kompor. Selanjutnya kita bisa tambahkan bahan isian seperti bihun atau mie yang udah direbus. Di sini aku udah rebus 1 keping mie dan ini udah aku gunting-gunting ya. Kita campurkan mie rebus ke bahan isian. Aduk rata. Selanjutnya kita bisa juga menambahkan secukupnya telur yang udah direbus dan dipotong kecil-kecil kayak gini. Teman-teman bisa menambahkan 1-2 butir telur rebus atau sesuai selera ya. Aduk perlahan aja supaya kuning telurnya tidak berhamburan. Dan ini dia isiannya udah jadi. Dari penampakannya aja udah bikin ngiler ya isiannya. Kita biarkan suhunya turun baru kita bisa jadikan untuk isian. Sekarang kita akan membuat kulitnya. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ambil 25 ml minyak goreng ditambah 25 gram margarin. Ini minyaknya dipanaskan terlebih dahulu bersama margarin sampai margarinnya itu meleleh dan menyatu dengan minyak goreng. Dan ini kondisinya hangat ya teman-teman. Tuangkan ke dalam wadah. Selanjutnya aduk dan campurkan dengan tepung sampai terbentuk bulir-bulir seperti pasir yang menggumpal-gumpal seperti ini. Lanjut kita tuangkan air sebanyak 100 ml. Jangan langsung dituangkan sekaligus ya teman-teman. Kita tuangkan bertahap dan lihat konsistensi adonan yang pas.
sambil kita campur rata. Kita uleni sampai membentuk adonan. Kontrol cairannya ya, kalau dirasa airnya kurang bisa ditambah. Nah, setelah menjadi adonan seperti ini udah cukup ya. Konsistensi adonannya yang pas seperti ini. Pastikan udah tercampur rata bahan-bahannya. Selanjutnya ini kita bisa bungkus dengan plastik wrap atau kita tutup dengan kain bersih. Kita diamkan adonan supaya rileks dan mudah digilas. Kita diamkan selama sekitar 30 menit. Nah, teman-teman, ini setelah kita diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita bisa pindahkan ke alas kerja, bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 20 bagian. Kalau ditimbang itu beratnya masing-masing sekitar 19 sampai 20 gram ya. Setelah dibagi-bagi adonannya, kita ambil adonan, lanjut kita gilas menggunakan rolling pin. Lebarkan dan gilas sampai tipis. Bentuk kira-kira seperti persegi panjang yang agak lebar. Nah, seperti ini udah cukup. Ambil 1 sendok makan isian, letakkan di atas adonan yang udah kita tipiskan. Letakkan dengan arah seperti ini. Selanjutnya tutup ujung isian dari kiri dan kanannya. Untuk merekatkan gunakan putih telur. Kita kuaskan aja di ujungnya seperti ini dan kita gulung. Hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman, ini unik banget. Lakukan sampai selesai. Dan ini udah aku gulung semuanya ya teman-teman. Selanjutnya bisa langsung aja kita goreng. Goreng di minyak yang udah panas. Pastikan minyaknya itu udah benar-benar panas. Kita goreng di api sedang. Goreng sampai kecoklatan merata. Kalau bagian bawahnya udah terlihat kecoklatan, bisa kita balik dan goreng sampai merata. Kalau udah matang merata, kulitnya udah garing, angkat dan tiriskan. Dan ini dia pastel gulungnya udah jadi. Gimana? Menarik banget kan? Dari bentuknya ini mirip kayak risoles atau lumpia, tapi kulitnya itu kelihatan kalau ini kulit pastel atau seperti kulit jalangkote. Ini unik banget, cocok buat jadi ide jualan atau varian isian snack box. Dari penampakannya aja kelihatan garingnya. Kulitnya juga berjerawat. Kita tes ya kerenyahannya. Nah, ini garing banget ya teman-teman bagian luarnya. Asalkan kalian gorengnya tuh bener-bener sampai garing dan jangan sampai gosong. Ditambah lagi dengan isian yang gurih, mantep banget. Ini cocok juga dicocol bareng sambal. Saus sambalnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa juga teman-teman sajikan bersama cabai rawit, gitu aja juga udah mantep. Atau dengan saus sambal yang diberi sedikit kecap dan diberi air. Kemudian diaduk-aduk gitu aja seperti ini, itu udah enak banget loh. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat roti goreng. Ini bentuknya mirip kayak donat, unik banget tapi ada isiannya. Luarnya garing, dalamnya roti yang lembut dan isiannya gurih. Ini enak banget. Simak bagaimana cara bikinnya dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita bikin isiannya terlebih dahulu. Panaskan secukupnya minyak di atas wajan. Kalau minyaknya udah panas, masukkan 3 siung bawang putih yang udah dicincang seperti ini. Kita aduk sebentar. Tambahkan setengah bawang bombay yang udah diiris-iris. Tumis sampai harum, sampai bawang putih agak kecoklatan dan bawang bombay terlihat agak layu. Kalau udah harum, tambahkan 250 gram bakso yang udah dipotong-potong kecil seperti ini.
Atau kalau mau diganti pakai protein yang lain juga boleh ya, seperti daging ayam cincang atau daging sapi cincang. Tambahkan juga 2 buah cabai keriting yang udah diiris-iris. Aduk sebentar. Selanjutnya tambahkan secukupnya air. Aduk sebentar. Tambahkan 1-2 sendok makan saus tiram. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Teman-teman juga bisa menambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, dan gula pasir, tapi ini opsional aja. Karena saus tiram dan kecap manis udah cukup untuk memberikan rasa ya. Aduk-aduk sambil kita tumis sampai tercampur rata. Masak sampai airnya menyusut. Terakhir kita tambahkan secukupnya daun bawang yang udah dipotong-potong atau diiris-iris seperti ini. Tumis sebentar dan koreksi rasanya. Kalau udah, kita bisa angkat, biarkan dingin terlebih dahulu, baru bisa kita jadikan untuk isian. Sekarang kita buat adonan. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 35 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau kalau ditimbang 4 gram. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, masukkan 1 butir telur. Dan kita tuangkan juga campuran susu dan air sebanyak 90-100 ml. Ini aku menggunakan campuran 50 ml susu dan 50 ml air. Kalau mau pakai full salah satunya aja juga boleh ya. Jangan tuangkan air sekaligus, sisakan sedikit untuk mengontrol cairan nantinya. Aduk-aduk sampai membentuk gumpalan-gumpalan. Kira-kira sampai jadi seperti ini. Lanjut bisa kita uleni, bisa manual menggunakan tangan, bisa juga menggunakan mixer. Mix atau uleni sampai membentuk adonan. Kita bisa menggunakan kecepatan rendah hingga kecepatan sedang. Uleni sampai setengah kalis. Kalau nggak ada mixer, nggak masalah ya teman-teman. Kita bisa uleni menggunakan tangan. Jadi jangan dibikin ribet ya. Resep ini bisa diulen menggunakan tangan. Kalau sudah membentuk adonan dan setengah kali seperti ini, tambahkan 25 gram margarin atau butter dan tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita uleni menggunakan kecepatan sedang atau agak tinggi, uleni sampai kalis dan elastis. Kalau adonannya udah kalis dan elastis, adonannya udah terlihat halus, kira-kira seperti ini, kita bisa tes window pane, rentangkan adonannya, dan kalau udah terbentuk lapisan tipis yang tidak mudah robek seperti ini, udah cukup ya. Ambil adonan, tangan udah dioles menggunakan minyak atau margarin supaya nggak lengket. Bulatkan adonan dan pindahkan ke alas datar. Banting-banting ringan beberapa kali seperti ini. Selanjutnya kita bisa bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi adonan menjadi 16 bagian, kalau ditimbang beratnya sekitar 28 gram. Nah, teman-teman di sini udah aku bagi-bagi adonannya. Ambil adonan, kemudian kita bulatkan. Cubit-cubit bagian bawahnya. Dan hasilnya jadi seperti ini, lakukan sampai selesai. Setelah semua selesai dibulatkan, bisa kita beri tutup supaya nggak kering. Ambil adonan mulai dari yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita gilas menggunakan rolling pin dan pipihkan bentuk memanjang seperti ini. Ambil 1 sendok makan isian, letakkan memanjang di tengah-tengah adonan. Kemudian tutup isian dengan adonan di kiri dan kanannya. Pastikan rapat dan rekatkan adonannya supaya nggak bocor seperti ini.
Di ujung adonan kita gilas sedikit. Seperti ini ya. Satukan adonan dari ujung ke ujung membentuk cincin dengan merekatkan ujung adonan yang udah kita gilas tadi. Kunci adonan dan pastikan rapat ya supaya nggak bocor. Hasilnya mirip kayak cincin seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun sesuai urutan antriannya. Susun di wadah atau nampan yang udah ditaburi tepung terigu supaya nggak lengket. Ambil adonan yang udah dibentuk dan diberi isi sesuai urutan antrian. Celupkan ke putih telur. Setelah itu kita balurkan ke tepung roti. Balurkan merata ya, sambil ditekan-tekan supaya menempel. Hasilnya jadi seperti ini, kita lakukan sampai selesai. Dan ini dia semuanya udah diberi tepung roti, beri tutup dan kita istirahatkan adonan, biarkan lebih mengembang lagi. Kita istirahatkan sebentar aja kira-kira 10-15 menit. Nah teman-teman, setelah diistirahatkan sekitar 10-15 menit, adonannya udah terlihat mengembang seperti ini. Ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah garing kecoklatan, kita balik. Biarkan garing kecoklatan merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman. Dari penampakannya itu udah kelihatan ya kalau luarnya itu garing dan roti gorengnya juga kelihatan montok-montok. Dari satu resep ini jadinya 16 buah ya. Ini dari penampilannya terlihat seperti donat, namun ini menggunakan adonan roti goreng yang empuk, lembut, dan gak menyerap minyak. Ini unik banget karena berbentuk seperti donat namun ada isiannya. Sajikan bersama saus sambal atau mayones kesukaan teman-teman biar semakin mantap. Ini luarnya garing, crispy dari tepung rotinya. Di dalamnya ada roti yang empuk dan lembut. Teman-teman bisa lihat ya, teksturnya tuh bener-bener kayak roti, bukan kayak donat. Ditambah lagi ada isian bakso sapi yang gurih. Ini enak banget dipadukan sama saus sambal. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan simple yang unik bentuknya. Bahan-bahannya juga gampang dicari, kulitnya renyah, tahan lama. Ini enak banget, cocok juga buat jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita bikin dulu adonan kulitnya. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Tambahkan 55 gram gula halus atau gula pasir yang di blender halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, tuangkan 60 gram margarin yang udah dilelehkan. Nah, selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula sampai rata dan membentuk gumpalan-gumpalan. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, udah terbentuk gumpalan atau terlihat berbulir-bulir. Selanjutnya tuangkan 100 ml air dingin atau air es. Ini kita aduk-aduk aja menggunakan spatula. Lanjut kita uleni sampai membentuk adonan. Uleni sekitar 3-5 menit. Nah, setelah diuleni hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita bungkus dengan menggunakan plastik atau wrap. Diamkan adonan selama 30 menit. Biarkan adonannya rileks.
Setelah 30 menit diistirahatkan, ambil adonan dan kita pindahkan ke alas kerja. Buka bungkus plastiknya. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian, bisa menyesuaikan dengan selera. Di sini aku bagi menjadi 24 bagian atau kalau ditimbang beratnya sekitar 20 gram. Nah, ini udah selesai aku bagi-bagi dan udah aku timbang. Selanjutnya kita ambil satu adonan, tekan-tekan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Gilas sampai tipis dan bentuk persegi panjang. Untuk isiannya aku menggunakan pisang kepok yang udah matang. Aku potong menjadi 8 bagian seperti ini ya. Kalau udah dipotong bisa kita ambil 2 bagian dan letakkan di atas adonan yang udah digilas. Letakkan di sini. Kita juga bisa menambahkan meses coklat atau potongan coklat blok di antara pisang. Seperti ini ya, tapi ini opsional aja, nggak pakai coklat juga udah enak. Kemudian tutup bagian kiri dan kanan. Lanjut gulung adonan. Jangan lupa rekatkan adonan menggunakan putih telur. Lanjut gulung dan hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia udah selesai diisi pisang dan coklat meses semuanya. Kalau menggunakan coklat kita harus benar-benar memperhatikan gulungan. Pastikan rapat dan tidak ada bagian yang bocor ya. Ini lumayan tricky. Jadi kalau cuma pakai pisangnya tanpa coklat itu nggak masalah teman-teman. Itu aja udah enak kok. Selanjutnya bisa langsung kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng di api sedang sampai kecoklatan merata. Bisa dibolak-balik supaya merata warnanya. Kalau udah garing kecoklatan merata, bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia, ini apa ya namanya? Sebenarnya ini adalah pisang molen, cuma bentuknya aja yang dibuat seperti ini. Kira-kira bagusnya dikasih nama apa ya? Teman-teman bantu tulis di kolom komentar. Ini unik, menarik karena beda dari yang biasanya. Kulitnya tuh kelihatan garingnya. Dan kita juga harus hati-hati kalau pakai coklat karena rawan bocor saat digoreng. Ini kulitnya garing dan renyah. Seperti ini. Kelihatan banget kan kalau dia itu flaky ya kulitnya. Kulitnya ini aku suka banget. Kemudian isiannya itu ada pisang dan coklat yang kalau dipadukan itu nggak pernah salah. Ini enak banget, simple dan bisa juga buat jualan ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat lumpia dengan model baru. Sekilas sama aja kayak lumpia pada umumnya, tapi coba perhatikan deh. Gulungannya tuh beda dan isiannya pun beda. Ini nagih dan enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 250 gram daging ayam giling atau cincang. Ini aku pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Aku pakai 1 batang aja. Tambahkan juga sedikit wortel yang udah diserut atau diiris kecil-kecil. Aku pakai 1/3 wortel aja. Untuk bumbunya, masukkan 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Dan tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata.
Teman-teman juga bisa ya campur semua bahan di chopper atau food processor kalau daging ayam filet belum dicincang. Semua dicampur kecuali daun bawang dan wortelnya dicampurnya belakangan kalau udah dihaluskan. Nah, ini semua bahannya udah tercampur rata seperti ini. Adonan isian udah siap untuk digunakan. Di sini aku pakai kulit spring roll ukuran kecil seperti ini. Teman-teman juga bisa pakai kulit lumpia atau kulit spring roll ukuran besar sesuai selera. Letakkan isian di atas kulit lumpia atau spring roll dan sebarkan merata. Tipis-tipis aja ya teman-teman, jangan tebel-tebel. Letakkan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita lipat dari sisi atas dan bawah kulit seperti ini. Dan selanjutnya oleskan perekat. Untuk perekatnya aku pakai campuran sedikit terigu dan air. Selanjutnya bisa kita gulung dan rekatkan. Hasilnya jadi seperti ini, lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku dapat 25 pieces lumpia gulung mini. Kalau mau bikin banyak bisa digandakan aja resepnya ya. Ini bisa dijadikan stok atau bisa langsung digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang, goreng sampai garing kecoklatan. Balik supaya merata ya. Kalau udah garing kecoklatan merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia, lumpia gulungnya udah jadi. Gimana? Gampang banget kan cara buatnya? Ini tuh menarik banget dari bentuk dan isiannya. Ini agak lain dari biasanya. Untuk penyajiannya bisa teman-teman atur aja, mau dipadukan dengan saus apa aja tuh cocok ya. Luarnya garing dan di dalamnya isiannya tuh gurih, ada kenyalnya. Ini enak banget, nagih deh. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bakwan pangsit. Bentuknya dibuat seperti ini, jadinya cantik dan unik. Luarnya garing, dalamnya ada bakwan yang banyak sayurnya, cocok dipadukan sama saus andalan masing-masing. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Tambahkan bumbu halus. Bumbu halusnya ini dari 3 bawang putih, 5 bawang merah, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan 2 sendok teh gula pasir. Tambahkan 1 butir telur dan tuangkan 200 ml air sambil kita aduk. Maaf ya teman-teman, ini ketutupan tanganku. Aduk aja sampai tercampur rata dan koreksi rasanya ya teman-teman. Kalau airnya dirasa kurang bisa ditambahkan sedikit. Kemudian kita tambahkan aneka sayuran, yaitu 3-4 lembar daun kol yang udah diiris-iris kecil. Tambahkan setengah buah wortel ukuran sedang yang udah diserut atau diiris kecil. Tambahkan 2 genggam tauge, setengah bawang bombay yang udah dipotong-potong, dan tambahkan 1 batang daun bawang iris. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, hasilnya jadi seperti ini, siap untuk digunakan. Ambil kulit pangsit, kemudian potong di setiap ujung-ujungnya seperti ini menggunakan gunting, dan oleskan air untuk merekatkan. Bentuk dan satukan semua potongan di pinggirannya. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, siap diisi menggunakan adonan bakwan. Isi dengan adonan bakwan seperti ini. Kemudian bisa kita goreng
goreng di minyak yang udah panas di api sedang. Kira-kira setelah 2 atau 3 menit digoreng, kecilkan sedikit api ke api sedang, agak kecil sedikit. Goreng sampai benar-benar matang bagian luar dan dalamnya. Jangan gunakan api besar ya, untuk menghindari bagian luarnya cepat matang sementara bagian dalamnya belum matang. Balik supaya merata. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Dan ini dia, bakwan pangsitnya udah jadi. Gimana? Simple banget kan cara bikinnya? Hasilnya juga unik dan cantik. Menarik nih, cocok buat jualan. Bisa disajikan bersama cabai rawit atau saus andalan masing-masing ya. Luarnya garing, renyah dari kulit pangsitnya. Dalamnya ada bakwan yang lembut dan banyak sayurnya, gurih, enak, cocok dicocol ke saus apa aja. Simple dan enak. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bola-bola keju. Super simple, ini enak, nagih, chewy, dan meleleh. Unik rasanya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 100 gram tepung ketan. Tambahkan 40 gram tepung terigu. Tambahkan 33 gram tepung maizena. Tambahkan 15 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan 1/8 sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, tuangkan air panas sekitar 90-110 ml. Kemudian lanjut kita aduk-aduk aja pakai spatula seperti ini sampai terbentuk gumpalan-gumpalan adonan yang tidak rata. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita bisa tambahkan 15 gram margarin. Lanjut kita uleni sampai margarinnya menyatu dengan adonan. Selanjutnya kita bisa menambahkan lagi airnya untuk menyatukan adonannya supaya adonannya kalis dan mudah dibentuk. Di sini kita kontrol airnya ya sampai bisa dibentuk adonannya. Hasil akhirnya jadi seperti ini ya konsistensi adonannya. Diamkan adonan selama sekitar 30 menit. Kita bungkus terlebih dahulu menggunakan plastik wrap. Nah, setelah sekitar 30 menit, ambil adonan, kita ambil secukupnya sesuai selera, tekan-tekan dan pipihkan seperti ini. Beri isian keju mozzarella yang udah dipotong-potong dadu sesuai selera. Teman-teman juga bisa ganti pakai keju quick melt atau keju biasa juga sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuman kalau keju biasa nggak meleleh nantinya. Bulatkan dan rapatkan adonan seperti ini. Pastikan rapat supaya nggak ada yang bocor nantinya. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai bisa lanjut kita goreng. Goreng di api sedang agak kecil di minyak yang udah panas. Goreng sambil diaduk sampai matang atau kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Dan ini dia, bola-bola kejunya udah jadi. Gimana? Super gampang banget kan cara bikinnya? Luarnya garing, dalamnya lembut, kenyal, dan ada isian mozzarella yang meleleh dan gurih. Ini enak banget, anak-anak pasti suka. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.